Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zakiyah, NPM 10020216014 dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Komunikasi Instruksional Guru dalam Membina Akhlak Santri melalui Program Bina Pribadi Islam di SMPIT Baitul Ansor Boarding School Cimahi. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah Islam adalah agama dakwah yang sangat memperhatikan pembinaan akhlak dan karakter mulia, baik dari segi materi, metode, pendekatan, dan pelaksanaannya. Boarding school atau pondok pesantren adalah salah satu instansi yang tidak hanya fokus terhadap akademik saja, akan tetapi juga fokus terhadap pendidikan karakter dan pendidikan akhlak peserta didik. SMPIT Baitul Ansor mengusung program Bina Pribadi Islam untuk meningkatkan akhlak santrinya. Tujuan diadakannya program ini adalah untuk membentuk karakter akhlak yang mulia dengan menggunakan metode pembiasaan pada kegiatan sehari-hari. Sistem yang ada pada program Bina Pribadi Islam ini adalah dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang berisikan 8-9 orang, yang dimana setiap kelompoknya akan diberi satu pembimbing atau murabi. Dengan fokus utama adalah penyampaian materi dalam bentuk mentoring. Perumusan masalah pada penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah apa materi yang disampaikan guru dan metode yang digunakan pada program Bina Pribadi Islam. Kemudian yang kedua ada bagaimana hasil dari program Bina Pribadi Islam. Yang terakhir ada bagaimana faktor penghambat dan pendukung pada program Bina Pribadi Islam. Langkah penelitian yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitiannya adalah studi kasus, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian lanjut kepada landasan teori. Yang pertama adalah komunikasi instruksional. Komunikasi instruksional adalah proses komunikasi yang dipola atau dirancang khusus untuk mengubah perilaku sasaran ke arah yang lebih baik. Metode komunikasi instruksional. Metode komunikasi instruksional terbagi menjadi 3. Yang pertama ada metode ceramah, metode demonstrasi, metode bermain peran, dan metode individual. Hambatan pada komunikasi instruksional. Hambatan pada komunikasi instruksional bisa datang dari berbagai pihak. Seperti contohnya dari guru sebagai komunikator atau murid sebagai komunikan. Landasan teori yang kedua yaitu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya perangai, tabiat, watak, dasar kebiasaan, sopan dan santun agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini adalah seperti pemahaman agama, ajaran agama, dan kecerdasan. Dan faktor eksternalnya adalah berasal dari luar peserta didik seperti lingkungan rumah, lingkungan keluarga, ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak terhadap manusia, dan akhlak terhadap alam. Landasan teori yang terakhir adalah pembinaan. Pembinaan adalah suatu usaha untuk membimbing santri mengenai agama, dan pengembangan kepribadiannya dilakukan dengan sadar, berencana, tersusun, dan bertanggung jawab. Masuk kepada pembahasan terakhir yaitu hasil dari penelitian. Yang pertama adalah materi yang disampaikan dan metode yang digunakan guru dalam program Bina Pribadi Islam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, program Bina Pribadi Islam sesuai dengan tujuan komunikasi yaitu attitude change dan behavior change. Adapun materi-materi atau pesan disampaikan secara verbal melalui sebuah modul pengajaran, di mana materi-materi ini meliputi pembahasan tentang akhlak, fikih, sholat, dakwah, merawat diri, dan lingkungan, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk metode yang digunakan, SMPIT Baitul Ansor menggunakan 2 metode, yaitu metode pembiasaan melalui kegiatan sehari-hari dan melalui sebuah modul. Jika mengacu pada teori komunikasi instruksional, metode yang terdapat pada program Bina Pribadi Islam adalah metode ceramah. Hasil program BPI dapat dilihat dari peningkatan santrinya yang signifikan. SMP Baitul Ansor menggunakan metode pembiasaan melalui kegiatan sehari-hari untuk membina santrinya. Program Bina Pribadi Islam
secara umum berdampak positif, serta dapat meningkatkan akhlak santrinya ke arah yang lebih baik. Rumusan masalah yang terakhir ada faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor pendukungnya adalah dukungan dari orang tua masing-masing santri, kemudian lingkungan sekolah, sumber daya manusia atau ustadz-ustazahnya, kemudian faktor penghambatnya ada daya kontrol antara di rumah dan di sekolah berbeda, kesadaran dari diri santrinya itu sendiri, dan lingkungan dari luar sekolah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah hasil komunikasi instruksional guru dalam peningkatan akhlak santri di SMP ITB Baitul Ansor melalui program BPI berdampak positif. Akhlak yang meliputi akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap alam dapat merubah perilaku atau akhlak santrinya ke arah yang lebih baik. Namun, ini semua kembali lagi kepada kesadaran diri masing-masing santrinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.